Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 983 layak dicoba. Xiaolang, Li Ying mengerutkan kening. Apakah gadis itu yang bermain piano? Itu benar. Bayangan hitam itu berbisik. Tur pertunjukan piano Xiaolang telah menjadi populer di seluruh negeri. Sekarang dia telah menjadi salah satu bintang wanita paling populer di negeri ini dan kekasih impian di hati banyak orang. Namun, kurasa ada alasan lain mengapa Jiao Uno Wude menyukainya. Apa alasannya? Bayangan itu berpikir sejenak, lalu berkata, alasan mengapa Xiaolang menjadi begitu populer bukan hanya karena kondisinya yang unggul dan permainan pianonya yang luar biasa, tetapi juga karena ada rumor bahwa Xiaolang memiliki hubungan dengan Chu Chen. Konsorsium Jinling telah berulang kali diserang oleh Chu Chen, dan mereka tidak mampu untuk memprovokasi Chu Chen. Jadi mereka mengarahkan perhatian mereka pada wanita yang terkait dengan Chu Chen, dengan harapan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mendengar ini, pupil mata Li Ying tidak bisa menahan gemetar. Dia berdiri, membanting meja, dan berkata dengan marah, biarkan Tiao Yewude keluar dari sini. Jika kita melibatkan Chu Chen dalam kerjasama kita di antara ketiga pihak, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Katakan pada Tiao Yewude dan Xiaolang bahwa kita tidak mampu melakukan apapun. Li Ying masih memiliki rasionalitas, mengetahui bahwa Chu Chen ada di ibu kota. Jika sesuatu terjadi pada Xiaolang, Chu Chen pasti akan mencarinya di seluruh ibu kota. Jika saat itu semuanya hancur karena Xiaolang, maka itu akan menjadi buang-buang waktu dan orang akan menyesalinya selamanya. Xiaolang, kamu jangan bergerak, terlebih lagi, setiap kali Li Ying menjamu para VIP di Istana Merah. Jika para VIP itu menanyakan daftar selir kekaisaran, metode manipulasi Li Ying terutama didasarkan pada kesukarelaan. Gunakan uang untuk menghancurkannya. Dengan cara seperti ini, Red Mansion bisa bertahan lama dan mereka bisa aman dan sehat. Kami adalah pebisnis. Kami tidak bisa berdebat karena perasaan pribadi. Li Ying menjadi tenang, akhirnya melirik daftar itu, merenung sejenak, dan berkata, beritahu Tiao Yewude bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan semua orang dalam daftar itu, termasuk Xiaolang. Kita akan meminta seseorang untuk memberinya harga. Jika dia tidak setuju, kita tidak dapat melakukan apapun. Ini adalah aturan Istana Merah. Tidak ada selir yang dapat dipaksa masuk ke Istana Merah. Ingatlah, selir kerajaan dari Istana Merah bukan hanya seorang wanita yang menyenangkan para tamu terhormat, tetapi juga seorang wanita bangsawan dari keluarga Li kita. Hei Ye mengangguk lalu segera berbalik dan pergi. Tangan Li Ying sedikit gemetar, dan dia berusaha keras menekan kegembiraan di hatinya. Ini adalah kesepakatan bisnis terbesar yang pernah dilakukan keluarga Li selama bertahun-tahun ini. Li Ying sedikit tidak sabar, lalu tiba-tiba mendongak ke jendela, dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, pencuri besar Huoyan seharusnya sudah siap beraksi. Di luar jendela, Liu Xiwan terkejut dan segera mundur. Dia hampir mengira bahwa dirinya, seorang ahli alam transformasi ilahi yang kuat, akan ditemukan oleh seorang guru besar bela diri.
Selir kerajaan di Istana Merah, Tiaoye Wude, dan gadis piano Xiao Lang. Liu Siwan segera melaporkan berita terbaru kepada Chu Chen. Larut malam, Chu Chen mengambil telepon genggamnya setelah menyelesaikan latihan keras seharian. Kecepatan belajar Siwan cukup cepat. Dia bahkan mengirimiku pesan. Chu Chen tersenyum dan membaca pesan yang dikirim oleh Liu Siwan. Tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin dan niat membunuh terpancar di matanya. Betapa cantiknya selir di Istana Merah. Chu Chen akhirnya mengerti mengapa Red Mansion ini begitu tertutup. Begitu rahasia Red Mansion terbongkar, cakupan implikasinya akan tak terbayangkan, dan bahkan sangat mungkin menggemparkan seluruh internet. Xiao Lang telah menjadi incaran keluarga Li. Chu Chen memberitahu Song Yan. Ekspresi Song Yan juga dipenuhi amarah. Keluarga Li ini benar-benar keterlaluan. Mereka ingin menutupi langit dengan satu tangan di bawah kaki kaisar. Chu Chen, kita harus melindungi Xiao Lang. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa menyentuh Xiao Lang. Chu Chen menjadi tenang saat ini. Itu tepat. Kita bisa menemukan lokasi Istana Merah melalui Xiao Lang. Saya akan menghubungi Xiao Lang. Song Yan segera mengangkat telepon. Masalah itu sangat penting dan dia tidak peduli meskipun hari sudah larut malam. Dia menelepon Xiao Lang. Xiao Lang, kamu harus mengingat setiap kata yang aku katakan sekarang. Chu Chen dan aku juga akan pergi ke konser pianomu besok. Song Yan memberi instruksi kata demi kata dengan ekspresi tegas. Sementara Chu Chen mengenakan mantel tipis dan berjalan keluar dari ruang tamu. Tugas mengumpulkan lempengan batu tidak pernah berhenti. Dan dari waktu ke waktu akan ada jiwa yang berhasil menyamai dan mengambil alih tubuh orang lain. Ada lebih dari 20 jiwa yang tersisa di Changtianbei milik Chu Chen. Chu Chen menemukan jiwa wanita dan mengundangnya keluar. Saya Du Juan, menyapa Tuan Muda Chu. Jiwa itu melayang di depan Chu Chen. Nona Du, Chu Chen membungkuk dan berkata langsung ke intinya, aku ingin kau membantuku. Lindungi gadis dalam kondisi jiwamu paling lama 3 hari. Du Juan langsung menyetujui. Terlalu membosankan untuk tinggal di Zhangtianbei. Dia selalu iri pada mereka yang bisa keluar dan memiliki tubuh lain untuk terlahir kembali. Jam 4 pagi. Kerumunan orang yang bangun pagi muncul di jalan satu demi satu, masing-masing sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tiba-tiba, lampu menyala di gedung Chuhui di Beijing. Semua lampu menyala hampir bersamaan. Cahayanya menyilaukan, dan bel alarm di seluruh gedung berbunyi, melengking dan bergema sepanjang malam. Setelah itu, satu persatu personel keamanan gedung dikerahkan, dan teriakan mereka terdengar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, suara sirene mobil polisi datang dari jauh dan dengan cepat memblokir seluruh gedung Chuhui. Warga yang tinggal di dekat gedung Chuhui terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan di gedung Chuhui? Sejumlah besar personel keamanan telah berkumpul di lantai Beijing Pharmaceuticals. Sesuatu telah terjadi di Beijing Pharmaceuticals. Pukul 4.30 pagi, Xia Bei, salah satu penanggung jawab Beijing Pharmaceutical, bergegas tiba di tempat kejadian. Banyak wartawan yang telah menunggu di sana untuk waktu yang lama, dan mereka bergegas maju dan mengajukan berbagai macam pertanyaan.
Salah satu pertanyaan yang paling sensitif adalah, apakah resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen telah dicuri? Wajah Xia Bei sedikit berubah warna. Dengan bantuan petugas keamanan, ia menerobos kerumunan wartawan dan memasuki gedung. Maaf, saya tidak punya komentar. Namun bagi para reporter gila, reaksi Xia Bei telah mengonfirmasi spekulasi mereka. Mereka semua terkejut. Resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen telah dicuri. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Tidak heran semua orang di Bei Chen begitu gugup. Ini adalah sumber kehidupan Bei Chen Pharmaceuticals. Berita pertama, resep rahasia Bei Chen untuk pil detoksifikasi bocor semalam menyebabkan sensasi. Sekitar pukul 5, Song Yan, orang lain yang bertanggung jawab atas Bei Chen, juga datang ke gedung Chuhui. Meskipun tidak ada berita pasti yang keluar dari gedung Chuhui, pencurian resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen telah menyebar luas. Di keluarga Li Wenhu juga terbangun dari tidurnya. Setelah melihat ponselnya, senyum muncul di wajah Li Wenhu. Pencuri hebat Huoyan memenuhi reputasinya dan menangkap pencuri itu dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen sudah ada di tangan pencuri hebat Huoyan. 1,341 miliar ini, nilai bab 984, hanya menunggu pesta Istana Merah. Sepanjang pagi, Li Wenhu memperhatikan situasi di gedung Chuhui dengan pikiran mengejek dan main-main. Dia merasa kasihan terhadap Bei Chen Pharmaceutical, pil detoksifikasi Bei Chen yang ia kembangkan dengan susah payah telah menjadi gaun pengantin Li dalam satu hari. Semakin Bei Chen Pharmaceutical berusaha menyembunyikannya, semakin banyak orang akan curiga bahwa resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen telah dicuri. Li Wenhu tertawa. Setelah beberapa saat, ketika konsorsium Jinling meluncurkan pil detoksifikasi Jinling, apakah itu akan membangkitkan kemarahan orang-orang? Kemudian mereka akan dengan marah menuduh Bei Chen Pharmaceutical sebagai pengkhianat. Dan bahkan ada kemungkinan bahwa Chu Chen akan terlibat. Adapun mereka, keluarga Li akan terus mengendalikan Red Mansion dan menyusup ke semua lapisan masyarakat. Dalam waktu dekat, mereka pasti akan menjadi raja tak bermahkota di negeri ini. Li Wenhu merasa kehidupan masa depannya semakin menjanjikan. Pada pukul 11 siang, Li Wenhu menerima pesan dari pencuri besar Huoyan di web gelap. Resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen sangat rumit. Ada beberapa karakter aneh yang tidak dapat diketik. Mungkin perlu tenaga manusia untuk menguraikannya. Saya khawatir transaksi ini harus dilakukan secara langsung. Sebaliknya, Li Wenhu malah gembira. Akan membosankan jika resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen terlalu mudah diperoleh. Terlebih lagi, seluruh dunia tidak mengetahui wajah sebenarnya dari pencuri besar Huoyan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mendapat kesempatan melihat wajah asli pencuri besar Huoyan. Li Wenhu menduga bahwa mungkin setoran dermawannya sebesar 600 juta itulah yang meninggalkan kesan baik pada pencuri Huoyan. Untuk berbisnis, Anda perlu tahu cara berinvestasi dan berani mengambil tindakan. Li Wenhu mengacungkan jempol pada dirinya sendiri atas keberaniannya. Tidak masalah. Li Wenhu segera menjawab. Di mana kita akan bertemu? Tak lama kemudian,
Pencuri besar Huoyan menjawab, Chu Chen sedang membuntutiku, tunggu kabar dariku. Mendengar ini, hati Li Wenhu bergetar. Dia hampir lupa bahwa ada dewa pembunuh bernama Chu Chen di ibu kota. Li Wenhu juga lebih mengagumi pencuri hebat Fire Swallow. Tahukah Anda, Chu Chen memimpin 2000 untuk menyapu seluruh dunia. Semua monster, hantu dan goblin tidak dapat lepas dari Chu Chen. Namun tadi malam, pencuri ulung Fire Swallow mencuri resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen tepat di bawah hidung Chu Chen. Terlihat sekali betapa dahsyatnya kekuatan sang pencuri ulung Fire Swallow. Jika kita dapat mengalahkan pencuri hebat Huoyan, segala macam pikiran mulai bermunculan di benak Li Wenhu, dan matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, Li Wenhu berkata dalam hati, aku tidak tahu selir mana di Istana Merah yang dapat memenangkan hati pencuri besar Huoyan. Jika tidak peduli berapa banyak wanita di dunia yang disebutkan pencuri besar Huoyan, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantunya mendapatkan Istana Merah. Li Wenhu semakin merasakan pentingnya Istana Merah. Dengan Red Mansion di tanganku, dunia adalah milikku. Waktu siang, di belakang panggung di gedung konser di Beijing. Di ruang tunggu, Xiao Lang, mengenakan gaun putih, duduk di kursi, memperlihatkan sosoknya yang anggun. Gadis yang hidup untuk kakaknya ini kini dicari oleh semakin banyak orang dan sangat populer di Tiongkok. Namun, mentalitas Xiao Lang tetap tenang seperti biasanya, dan dia diam-diam mempersiapkan penampilan malam ini. Pintu ruang tunggu terbuka, dan agen Xiao Lang, yang juga bibinya, Xiao Li, masuk. Langer, Tuan Tao ingin bertemu denganmu. Dia bilang ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Xiao Lang mengerutkan kening. Tuan Tao yang mana? Tuan Tao Jingyu, kata Xiao Li. Dia adalah presiden Beijing Tianye Entertainment Company. Dia adalah tokoh yang sangat penting dalam industri hiburan Beijing. Dia datang menemui Anda hari ini. Saya kira dia ingin mengundang Anda untuk menghadiri suatu acara, atau dia ingin mengontrak Anda pada tahun berikutnya dalam kontrak Anda. Xiao Lang menyipitkan matanya sedikit. Dia memang sosok penting. Setelah hening sejenak, Xiao Lang berkata, Bibi, silakan minta Tuan Tao untuk masuk. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjas dan dasi masuk ke ruang tunggu. Saat matanya tertuju pada Xiao Lang, matanya bersinar sedikit. Wanita ini memang cantik, namun ia jarang tampil di acara sosial sehingga mudah diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Halo, Nona Xiao Lang, saya Tao Jingyu. Tao Jingyu tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menatap Xiao Li yang berdiri di sampingnya. Nona Xiao, tolong bantu saya. Saya ingin secangkir kopi. Xiao Li segera mengerti apa yang dimaksud Tao Jingyu. Dia melirik Xiao Lang, dan baru setuju setelah melihat Xiao Lang mengangguk. Aku akan menyiapkannya untuk Tuan Tao. Setelah Xiao Li meninggalkan ruang tunggu, Tao Jingyu segera berinisiatif untuk berbicara. Nona Xiao Lang, saya tidak akan membuat Anda penasaran. Saya ingin mengundang Nona Xiao Lang ke pesta makan malam. Saya ingin tahu apakah Nona Xiao Lang tertarik. Xiao Lang bertanya dengan rasa ingin tahu, makan malam apa? 10 juta? Tao Jingyu mengangkat jarinya.
Selama Nona Xiao Lang bersujud selama 1 malam, dia bisa mendapatkan hadiah 10 juta. Xiao Lang tampaknya mengerti apa yang dimaksud Tao Jinyu. Ekspresinya langsung menjadi gelap dan dia berdiri dengan dingin. Tuan Tao, silakan lakukan sesuka Anda. Senyum di wajah Tao Jinyu tidak berkurang. Dia telah melihat situasi ini berkali-kali. Beberapa orang merasa bahwa mereka memiliki lebih sedikit uang. Beberapa orang tidak bisa melepaskan harga dirinya dan sengaja bertindak pendiam. Nona Xiao Lang, saya jamin tidak seorang pun kecuali mereka yang hadir di acara makan malam ini akan tahu tentang acara makan malam ini. Selain Anda, setidaknya ada 3 aktris utama yang akan hadir di acara makan malam ini. Audio Tao milik Jinyu Softer memandang Channel. Xiao Lang. Subteksnya adalah bahwa 3 aktris lini pertama lainnya sudah bersedia menghadiri makan malam itu. Dan dia, seorang pianis, tidak boleh bersikap tertutup lagi. Maaf, Xiao Lang menggelengkan kepalanya. Tao Jinyu berkata dengan tenang, 15 juta. Sepertinya yang keluar dari mulutnya hanyalah angka-angka ringan. Xiao Lang mengerutkan kening. Tao Jinyu tersenyum. 20 juta, harga yang Anda tawarkan sudah lebih tinggi dari 3 aktris lini pertama. Dan selama Anda mengangguk, 20 juta dapat ditransfer ke rekening Anda dalam waktu 5 menit. Nona Xiao Lang, ini hanya makan. 1 malam akan berlalu dengan cepat. Xiao Lang mengerutkan bibirnya, tampak seolah sedang berjuang di dalam. Tao Jinyu tersenyum. Ini sudah selesai. Benar saja, Xiao Lang akhirnya setuju. Saya akan beritahu Anda tanggal spesifiknya. Tao Jinyu berkata sambil tersenyum. Kamu memang gadis yang cerdas. Setelah Tao Jinyu pergi, Xiao Li mendorong pintu dan masuk. Bibi, bagaimana penampilanku tadi? Xiao Lang menyeringai. Xiao Li mengacungkan jempol. Dia memang aktris terbaik. Kalau saja Yan Yan tidak memberitahuku sebelumnya, aku pasti sudah memarahi Tao Jinyu sampai mati hari ini. Xiao Lang mendengus. Apakah para kapitalis ini pikir mereka bisa berbuat semau mereka hanya karena mereka punya uang? Saya berharap kali ini, Tuan Chu dapat mengikuti petunjuk dan melancarkan operasi pembersihan besar-besaran untuk membuat air keruh di lingkaran ini sedikit lebih jernih. Xiao Li menghela napas dan menatap Xiao Lang. Jangan bilang kalau aku memarahinya sampai berdarah. Aku hanya ingin menghajar binatang itu dengan karung. Tao Jinyu sudah keluar, masuk ke mobil, dan segera menelepon Li Wenhu. Semuanya berjalan lancar. Semua nama dalam daftar selir kekaisaran diambil. Tanpa kecuali, Li Wenhu menjadi lebih bersemangat. Leluhur pasti telah membangkitkan dan melindungi keluarga Li. Segalanya sudah siap. Tinggal menunggu pesta di Red Mansion. Bersambung.